mau wawancarai Yanti Beauty Salon Kedua yang berlokasi di Jalan Pancing nomor 31. Yuk langsung masuk. Selamat siang Kak. Siang. Kami mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Medan, prodi Destinasi Pariwisata. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Lodi, teman saya Claudina, dan teman saya yang satu ini Feni Agustina. Kedatangan kami ke sini mau menganalisis data terkait usaha yang tadi kakak jalankan ini. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Oh, nama aku Sofi. Oh, Kak Sofi ya? Kak Iya. Sofi, teman-teman. Usianya berapa Kak? 31 lah. Oh, pekerjaan kakak ini apa Kak? Pekerjaan ini bukan usaha lah intinya. Cuma beauty salon ini? Iya. Oh. Aku sendiri ya kan. Oh iya, asal kakak dari mana sih? Taruh Tarutung ya? Kak, kami dari Toba. Oh Iya. iya. Sama-sama merantau lah kita ya. Iya Kak, merantau kita di Medan. Sejak kapan lah kakak mau nekuni usaha ini Kak? Oh, bukan usaha. Iya. Tahun 2017 bulan 2. Kenapa kakak memilih usaha ini? Karena usaha ini menjamin di masa tua kan. Karena semua membutuhkan. Oh, sampai masa tua ini sudah terjamin lah gitu ya. Iya. Betul sekali. Sebelum memulai bisnis ini kakak pernah observasi nggak pikirkan dulu apa sih yang orang sukai belakangan ini, baru sekarang oh ternyata salon dan spa itu banyak orang suka. Karena sebelumnya pernah pikirkan nggak sebelum mulai bisnis ini? Karena memang saya sih suka bagian salon ya. Bagian spa sendiri pun saya suka. Jadi saya menekuninya. Jadi kata-kata kalau datang orang ya katanya pelayanannya dia puas, dia bilang kayak gitu sih. Banyak orang yang bilang gitu. Jadi memang aku di sini aja sih. Aku udah fix dirinya aja gitu. Memang karena kesukaan. Iya. Dan orang yang kita layan juga selalu suka, kita jadi Iya. pengen buat salon juga ya. Iya. Karena memang itulah jurusan dulu gitu. Jadi Kak, proses ataupun tahap dari awal kakak menekuni usaha ini sampai sekarang itu boleh nggak kakak ceritakan gimana ataupun ada kendala selama kakak menekuni usaha ini sampai sekarang? Boleh Kak? Boleh lah kakak ceritakan gitu. Dari waktu langsung bangun kayak gini atau dari yang lebih kecil dulu? Iya. Kalau aku sih kerja sama orang dulu, sekolah dulu baru kerja sama orang, lagi kumpul modal baru buka di sini. Oh, kerja dulu terus dapat gaji, nabung terus buka usaha sendiri. Iya betul. Berarti udah langsung di tempat ini dong, Kak? Iya tempat ini karena baru berapa tahun ya, baru 6 tahun. Kira-kira modal kakak untuk buka usaha ini berapa Kak? Kita apa Sekitar kan Kak? Kami nanya modal. apa sih? Iya. Kalau cuman itu apa? Iya, Yang Kak. lain-lain aja. Iya. Kalau sekitar modal sih sekitar 38 28 juta. Iya. besar juga ya. Ya sih Iya. kalau salon besar sih masih make upnya, alatnya mahal-mahal. Iya. Semuanya mahal kan. Itu udah termasuk kontrakan ya. Udah termasuk kontraknya. Udah. Jadi selama buka usaha, apa sih kendala yang kakak alami sampai sekarang dari awal dulu itu apa aja yang kakak alami? Kalau kendala sih pasti banyak. Ada orang hah? Misalnya, Misalnya contohnya ya kita pasti mendapat perilaku yang tidak enak dari masyarakat, sekalipun kita bagus pasti ada hal yang tidak enak gitu. Tapi ya kita berusaha sebisa mungkin untuk lebih baik ya, walaupun bisa ya pengennya sih khusus lagi gitu untuk mengikuti model-model yang terbaru lagi, karena kan kita sampai kapan pun pasti belajar kan, pasti pengen nanti aku pengen model kayak gini, ada orang bilang gitu kan, jadi kita tahu mengerjakannya gitu. kalau pandemi kemarin berdampak nggak Kak sama bisnis kakak ini? Kalau Sempat berhenti banyak orang dan melakukan aktivitas perjalanan. Kalau beauty sama tempat, kakak terdampak nggak? pasti terdampak karena memang kan orang semua kan pada pandemi, jadi kan di rumah gitu. Satu pun kan banyak yang menyuruh tutup gitu kan, usaha-usaha banyak ditutup gitu ya. Tapi aku bersyukurnya ya sampai kayak yang di luar sampai tutup memang fatal gitu, itu sih. Jadi Kak,
selama kakak menjalankan usaha beauty salon ini, siapa target pasar kakak? Misalnya orang tua kah, atau remaja, anak-anak gitu, yang paling sering lah datang ke usaha kakak ini? Kalau paling sering ya kayak kalian Remaja-remaja ya? Remaja gitu. Ada juga yang ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu zaman now. Iya, kayak juga Ibu zaman now ya. iya. Iya kan. Biasanya kalau pelanggan kakak itu perekonomian mereka itu bagaimana kan? Pekerjaan mereka biasanya misalnya seperti apa? Oh, Atau tingkat kelayakan hidup mereka itu menengah ke atas? ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, ada juga yang contohnya yang lumayan ya seperti orang biasa-biasa gitu. Tapi ya orang pun ada juga, bahkan istri pejabat pun pernah juga beda gitu. Tapi ya jangan berharap semuanya mereka yang dapat sama kita tidak bisa. Ya, pasti ada juga yang menengah ke bawah, seperti bawah. Kalau boleh tahu kak, ini kan pasti beli produk-produk kan, produk salon, anak salon. Itu kakak belinya udah ada tempat khusus jadi langganan atau kalau beli online gitu? Oh, aku suka berlangganan. Oh jadi memang ini udah ada langganan gitu ya? Iya, karena kalau kita berlangganan otomatis siapa tahu barangnya kurang bagus, kita kan bisa tukar sama Dan sama yang harganya lain. bisa inilah nego lagi ya? harganya bisa terjadi apa gitu. Sebenarnya yang aku alami sih tidak. Enggak. Tetap juga ya. Tetap juga, karena lebih mahal karena kita kan belanja nggak kita tawar-tawar lagi gitu. Kalau misalnya ini kan saya kan kayak kita kalau udah langganan gitu pasti harganya dikurangi lah dari harga biasa gitu. Enggak ya? Enggak. Cumannya kita bisa toleransi sama mereka, contohnya gini. Ini kan barang nih. Ini barang. Terus kayaknya dia kasih salad contohnya. Kayaknya sebentar itu, Iya. 1 tahun gitu. Kita bisa ganti lagi gitu sama dia, tapi tidak lama ya setelah belanja, atau 3 hari atau 2 minggu lagi gitu, atau produknya nggak bagus kan kita nggak tahu ada yang palsu atau ada yang asli Iya. ya. Jadi kalau kita berlangganan kita bisa balikkan barangnya gitu, diganti mereka gitu. Jadi memang itu tanggung jawab mereka. Iya. Jadi keuntungannya untuk kakak itu ya itulah ya. Kalau misalnya barangnya nggak bagus bisa kita konsultasi sama langganan. Iya betul kan. Itu kan tadi bahas soal bisa dibilang jadi rekan kerja kita ya kan? Kak? Iya betul. Kalau pesaingnya itu gimana kan? Pesaing salon di sekitar tempat ini. Kalau persaingan salon ya, kalau persaingan menurut aku ya rezeki seseorang itu berbeda-beda kan gitu tuh. Aku nggak pernah merasa bersaing ke sana kemari. Kalau memang ada hari ini ya syukuri gitu, tapi nggak pernah sih sampai kosong, nggak pernah gitu. Makanya aku kalau bersaing nggak merasa ada saingan gitu, walaupun dekat-dekatan gitu. Tapi pasti ada salon lain juga di sekitar sini ya kan? Banyak bahkan lebih besar banyak. Jadi kakak selama buka usaha ini target pasarnya itu lumayan kakak. Lumayan lah kan, makanya sampai bisa 6 tahun kan. Kalau nggak lumayan ya mungkin udah inilah. Dari 2017 bertahan sampai sekarang. Iya betul. Nah, kan tadi kakak bilang ada banyak salon sebenarnya yang dekat di sini dan bisa jadi lebih besar. Apa sih strategi kakak untuk mempertahankan kedatangan pasien atau konsumen kita? Yang pertama produk ya, kita usahakan produk kita bagus, jangan istilahnya noko-noko gitu kan. Yang kedua kepuasan, kita berusaha untuk memuaskan pelanggan, pelayanan kita kepada dan berusaha untuk jujur gitu, dan ramah gitu, jangan sombong-sombong, karena kalau sombong siapapun pasti lari kan, supaya pelanggan pun tetap sama kita gitu. Kalau promosinya itu gimana? Promosinya, kalau aku sih nggak pernah promosi, cumannya pelangganku yang sering promosikan, contohnya di sana bagus Jadi nih. mulut ke mulut gitu misalnya Iya ya, Kak? betul. Jadi kakak nggak memanfaatkan teknologi yang Media sosial. yang udah modern sekarang ini, Enggak. memanfaatkan itu ya kak? Makanya pasien-pasienku yang buat kayak gitu, bukan aku sendiri, karena aku
kadang karena kalau kita bekerja pas rame pula nggak ingat lagi ngambil ininya, fotonya atau videonya gitu. Kadang kan kami cuma 2 orang yang kerja gitu. Jadi kekuatan kita itu di pelayanan sama produk kita, sama Iya. hasil kerja kita ya kan? Iya betul. Tapi kalau promosi dalam pemanfaatan teknologi sekarang ini dan media sosial itu ya kurang lah ya, karena kakak nggak menjalankan itu. Iya, kadang kalau pas lagi nggak sibuk baru aku update status gitu. Tapi itu sekali ya kalau pas lagi nyantai. Kalau Update status itu di mana kak? biasanya aku di WA ataupun misalnya misalkan di Messenger, kadang Instagram. Oh, Instagram ada juga ya kak? Iya, tapi itu sekali-sekali ya. Sekali-sekali ya. Jadi menurut kakak gimana sih peluang dari bisnis beauty salon and spa ini ke depannya itu menurut kakak gimana? Menurut aku ya, aku pengennya mengupayakan kemajuan lagi, kemajuan atau contohnya mengikuti hal-hal yang baru supaya kita bisa pelayanan kita lebih bagus lagi gitu sih. Karena memang aku pengen sekolah lagi mungkin tahun ini. Iya Ada kak. kepikiran yang untuk ngajin salon ini? Iya. Kalau karyawan pernah nggak kepikiran kak memperbesar area salon Iya. terus bagi karyawan itu? Aku kepikiran ke situ, makanya aku pengen contohnya khusus lagi. Jadi siapa tahu pindah dari sini, aku bisa lebih besar lagi dan bisa ngambil karyawan tetap. Amin. Kalau di sini kan udah nggak bisa lagi karena memang tempatku kan kalian lihat sendiri kan, gitu. Karena kecilnya gitu. Kalau untuk hal-hal yang besar kayaknya nggak bisa rumah ini. Oh, intinya kemauan kakak itu masih ada lah untuk membesarkan usaha kakak ini ya. Iya, aku rencananya memang seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini ya, yang penting bisa ada tabungan, bisa sekolah, bagus sih. Bagus sih kak, kemauan ini yang nomor 1. Ada kemauan ya bisa semua kak. Iya betul. Kalau panjang lebar nih kak, kami mau tanya pendapatannya kakak per bulan itu berapa atau per hari deh? Kalau per hari, kalau per hari itu sebenarnya nggak bisa ditentukan ya. Kadang kan bisa kita dapat hanya 50.000, tapi kadang kita bisa dapat 1 juta lebih. Jadi kita nggak bisa bilang per hari maunya ini segini mana-mana, semuanya nggak ada batas. Ya bisa saja terkadang 500.000, terkadang 1 juta lebih, terkadang ya melebihi dari situ. Kalau per hari, per hari aja udah dapat 1 juta lebih guys. Kalau per hari ya, kalau misal, tapi itu terkadang ya. Terkadang apalagi kalau ada misalnya acara-acara gitu kakak dipanggil gitu kan, itu buat nyalon semua keluarga, misalnya kayak pesta-pesta itu kan. Mereka manggil kakak untuk nyalon, itu udah berapa orang gitu, pastinya lebih lah dari 1 juta ya. Tapi Iya. terkadang gitu. Ya, terkadang kayak bilang ya rezeki kan nggak bisa kita Iya, tentukan. bener kak. Intinya semangat kak dalam menjalankan usaha ini, nanti pasti Tuhan kasih rezeki. Kesimpulannya usaha kakak ini yaitu Yanti Beauty Salon dan Spa yang berlokasi di Jalan Pancing nomor 31 Medan. Usaha kakak ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun dan berjalan dengan lancar sampai sekarang. Kalau bentuk metode pemasarannya itu hanya dari mulut ke mulut dari pelanggan usaha kakak ini. Yang menjadi kekuatan usaha kakak ini yaitu kualitas pelayanan dan produknya. Sekian sebelumnya kak, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang sudah kakak luangkan untuk kami. Semoga bermanfaat dan semoga juga usaha kakak ini kedepannya semakin maju dan semakin besar. Semoga rezeki kakak dilancarkan Tuhan. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama.